Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang momentum sudut dan kekekalannya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang momen gaya, kemudian hubungan momen gaya dengan percepatan sudut, dan setelah itu kita telah mempelajari tentang momen inersi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas momentum sudut dan kekekalannya, serta nanti kita juga akan bahas tentang aplikasi dari momentum sudut itu sendiri. Kita tinjau dulu pola dari besaran-besaran sudut dan besaran-besaran gerak linier ya. Nah, pada tabel ini itu terlihat oleh kita bahwa ada pola kesamaan antara besaran-besaran sudut dengan besaran-besaran linier. Salah satu contohnya pada besaran sudut omega sama dengan omega 0 tambah alfa T, dan pada besaran linier V sama dengan P0 tambah alfa T. Nah, dimana pada tabel ini besaran-besaran sudut dan linier itu polanya sama ya, cuma yang hanya berbeda. Kalau besaran sudut itu adalah omega, maka besaran linier adalah V, kecepatan linier, dan kemudian theta adalah pergeseran sudut, sedangkan X adalah pergeseran linier, dan kemudian alfa adalah percepatan sudut dan A adalah percepatan linier. Nah, dalam kasus ini yang pelajaran kita yang kemarin itu bahwa alfa dan A itu adalah konstan ya. Nah, selanjutnya kita ingin bandingkan juga energi kinetik linier dan energi kinetik rotasi. Seperti apa perbandingannya? Nah, kalau energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat, dan energi kinetik linier itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kemudian apabila kita bandingkan juga penyebab benda bergerak translasi adalah gaya, F sama dengan ma, kemudian penyebab benda bergerak rotasi adalah momen gaya. Momen gaya R cross F ya. Nah, F itu sendiri sebenarnya adalah penyebab benda bergerak translasi. Nah, namun ketika benda bergerak rotasi, dia juga memerlukan F ya, memerlukan gaya. Nah, selanjutnya kelembaman linier dan kelembaman rotasi. Kalau kita mengenal massa adalah kelembaban linier, dan kemudian kelembaman rotasi adalah momen inersi, I sama dengan mr kuadrat. Oke. Selanjutnya kita akan lihat apakah yang dimaksud dengan momentum sudut ya. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum sudut. Nah, tetapi benda yang sedang bergerak linier itu tidak memiliki momentum sudut. Jadi maksudnya momentum sudut itu dimiliki oleh benda yang sedang bergerak rotasi. Nah, coba kita perhatikan gambar ini bahwa sebuah benda yang bergerak rotasi yang massanya m di sini mempunyai lintasan seperti ini, kemudian ada gaya yang diberikan padanya sebesar F, maka benda ini akan berlaku rumus momen gaya sama dengan R cross F. Ini kita sudah pelajari. Kemudian setiap benda yang bergerak rotasi dia pasti memiliki kecepatan linier yang dulu kita sudah pelajari. Nah, jika dia memiliki kecepatan linier yang tegak lurus dengan
jari-jarinya, maka sebenarnya dia juga mempunyai momentum linear. Ini V, momentum linear. Nah, ketika momentum linear ini tegak lurus dengan jari-jari lintasan sebuah benda itu, saat itu kita punya momentum sudut sebesar L sama dengan R cross P. Nah, artinya jika R cross P ini membentuk sudut, kita harus mentegak luruskan dulu, baru kita kalikan R dikali V sin theta misalnya. Maka L-nya itu baru kita dapatkan. Jadi ingat di sini bahwa kapan benda memiliki momentum sudut? Apabila dia bergerak rotasi dan punya kecepatan linear, di mana saat dia mempunyai kecepatan linear ada momentum linear, perkalian antara jari-jari dan momentum linear ini itu dinamakan momentum sudut. Nah, lalu kita lihat bagaimana hubungan momentum sudut dengan momentum inersia. Kita kembali lagi pada rumus awal, torsi sama dengan R cross F. Untuk merubah torsi, F yang diubah ya. Jadi untuk merubah besarnya torsi yang pada sebuah benda itu, kita harus memperbesar atau memperkecil gaya yang kita berikan ya, gaya yang kita berikan di sini. Nah, kita gantikan dulu. F ini adalah sama dengan MA. Jadi R cross M dikali A. Nah, sehingga torsi kita dapatkan RM dV per dt. A itu adalah dV per dt. Kemudian kita kalikan torsi delta T sama dengan RM dV. Nah, RM dV. Terus selanjutnya torsi dt sama dengan RM d omega R ya. Kenapa omega yang menjadi d omega? Karena omega inilah yang berubah, sedangkan R adalah jari-jarinya tetap. Di sini kita dapatkan torsi kali dt sama dengan mr kuadrat d omega. Kita tahu bahwa mr kuadrat itu adalah momen inersi, kemudian d omega. Nah, kita dapatkan mirip dengan rumus yang pernah kita lihat di dalam gerak linear, F kali delta T sama dengan I dV ya. F kali delta P I dV ya. Nah, inilah sebenarnya yang kita katakan sebagai infus sudut ya. Kita katakan ini adalah sebagai infus sudut. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan momentum sudut dengan torsi? Nah, itu akan kita lihat di slide berikut. Torsi dikali dt itu sama dengan I d omega. Nah, I d omega inilah yang dikatakan sebagai perubahan momentum sudut dl. Nah, ini torsi dt sama dengan dl. Kemudian inilah yang kita namakan sebagai infus sudut. Jadi infus sudut itu sendiri I sama dengan infus sudut, kita lambangkan S, torsi dt, atau infus sudut bisa juga kita bilang adalah perubahan momentum sudut, atau infus sudut bisa juga kita bilang I omega. I omega. Jadi beda ya. Ini adalah infus. Kalau ini adalah momen inersi. Momen inersia. Dan W ini adalah kecepatan sudut. Nah, itulah
yang dikatakan tentang infus sudut. Jadi infus sudut adalah infus sudut itu adalah perkalian antara torsi dengan dt, ya, di mana torsi itu sendiri itu adalah R cross F. Kemudian infus sudut juga adalah perubahan momentum sudut. Kemudian infus sudut bisa saja adalah dikatakan I omega, ya. Ini berarti bila ada gaya sesaat, maka akan ada perubahan momentum sudut terhadap waktu. Disitulah yang dikatakan ada infus sudut, ya. Sekilas terlihat agak mirip, ya. Jika torsi dikali dt itu adalah infus sudut. Nah, kalau gerak linier F dikali dt adalah infus linier. Nah, polanya tetap saja ada kemiripan. Dikali dt. Hukum kekekalan momentum sudut ini juga berlaku pada saat bumi mengelilingi matahari. Kita ambil saja di sini, ini adalah bumi, kemudian ini adalah matahari. Kita ambil posisi ini menjadi posisi 1, dan ini adalah R1, dan ini adalah R2, dan ini adalah posisi 2. Nah, pada saat bumi mengelilingi matahari, tidak ada gaya yang tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, jika ada gaya tegak lurus terhadap jari-jari ini, maka di situ akan ada torsi. Kalau ada torsi, berarti bumi kita akan punya percepatan sudut, dan akhirnya tentu akan hilang dari titik edarnya, atau titik edarnya akan bergeser, dan akhirnya mungkin bisa saja dia akan jatuh ke matahari. Nah, yang ada hanyalah saat bumi mengelilingi matahari, dia punya kecepatan linier, ya. Kita gambarkan saja seperti itu, gitu. Nah, kemudian kita lihat pada posisi 1 dan 2, karena torsinya adalah sama dengan 0, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum pada posisi 1 dan momentum pada posisi 2 sama dengan momentum pada posisi 2. Nah, kalau kita lihat pada posisi 1, yaitu jari-jarinya pendek, berarti momen inersinya itu adalah, rumusnya kita tahu adalah mr kuadrat adalah mr kuadrat. Nah, jika pada posisi 1 itu I-nya menjadi kecil karena jari-jarinya pendek, tetapi kecepatan sudutnya akan menjadi besar, ya. Pada posisi 2 ini, karena jari-jarinya panjang, I-nya, momen inersinya akan menjadi besar, dan kecepatan sudutnya akan menjadi kecil, ya. Jadi seperti itu. Jadi momentum pada saat keadaan 1 dan momentum sudut pada keadaan 2 itu adalah konstan, gitu, ya. Jadi yang berubah adalah kecepatan sudutnya atau kecepatan sudutnya dan momen inersinya. Kita lihat di sini L1 sama dengan L2, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Di sini adalah R1 M1 V1 R2 M2 V2, karena kita sudah gantikan bahwa I1 itu adalah MR1. Nah, kita gantikan I1 sama dengan MR1, sehingga kita bisa buat di sini MR1 dikali omega. Omega itu adalah
omega sama dengan V per R. Ini kuadrat ya, ini R1. Nah, sama dengan MR2 kuadrat V2 per R2. Ini V1. Sehingga R-nya 1 bisa kita coret, R2-nya juga bisa kita coret 1. Yang tertinggal adalah R1, M1, P1. Sama dengan R2, M2, V2. Sehingga R1, V1 sama dengan R2, V2 ya. Karena kita sudah rubah omeganya. Maknanya apabila jari-jari lintasan bumi terhadap matahari pendek, yang seperti ini adalah lebih pendek, kecepatan linear bumi menjadi besar. Jadi kecepatan linearnya akan menjadi besar. Dan jika jari-jari lintasan bumi terhadap matahari adalah panjang, maka kecepatan linear bumi mengelilingi kecepatan linear bumi menjadi kecil ya. Kecepatan linear bumi menjadi kecil. Nah, hal inilah yang dikatakan hukum Kepler ya. Hukum Kepler, di mana panjang daerah yang diarsir itu adalah luasnya sama. Misalnya kalau pada daerah ini luasnya begini dalam waktu delta T, nah kalau yang ini dia begini. Jadi luasan yang ini dengan luasan yang ini adalah sama. Sehingga di situ kita lihat bahwa dia akan lebih cepat bergerak pada posisi mendekati matahari dan lebih lambat geraknya, kecepatan linearnya pada saat jauh dari matahari. Kemudian ini adalah aplikasi dari dinamika rotasi pada katrol yang dihubungkan dengan beban. Jadi ada katrol, ada satu buah beban, di sini tidak ada beban. Jadi apa nih fungsi dari katrol seperti ini? Nih, katrol seperti ini bisa saja difungsikan untuk menurunkan sebuah benda dari atas gedung ke bawah. Tetapi di sini talinya dililit-lilitkan banyak, kemudian ini akan jatuh ke bawah. Nah, kemudian untuk mengaplikasikan dinamika rotasi pada gerak katrol ini, rotasinya berada pada katrol ya, gerak linear berada pada balo ini. Maka kita tinjau dulu gaya-gaya pada gerak linear, yaitu sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya itu adalah mg dikurang T sama dengan MA. Kemudian T sama dengan mg dikurang MA. Kita buat adalah persamaan bintang 1. Kemudian kita tinjau gaya-gaya pada katrol yang ada torsinya. Nah, kita lihat bahwa jari-jarinya adalah ini, R menuju ke kanan. Kemudian gaya yang bekerja itu adalah sebenarnya T ya, tegangan tali yang berhubungan langsung dengan jari-jari R ini. Nah, kita masukkan. Jadi di sini R dan T itu tegak lurus, maka berarti ada torsi di sana. Jadi torsi sama dengan I kali alfa. Kita sudah pelajari bahwa torsi sama dengan momen inersi dikali alfa. Torsi itu sendiri adalah perkalian antara tegangan tali dan jari-jari katrol. Itu sama dengan IA per R. Kenapa jadi IA per R? Karena di sini alfa sama dengan A per R. Ya, sehingga ini menjadi IA per R. Kita dapatkanlah T sama dengan I alfa per R kuadrat yang ini. Nah, setelah itu persamaan 1 dan 2 kita samakan. Persamaan 1 adalah yang harus hal yang sama adalah T ya. Di sini ada T, di sini juga ada T. Talinya 1 berarti tegangan talinya juga 1 ya.
Jadi kita masukkan T dari gerak lurus, kemudian T dari gerak rotasi. Kita samakan MA dengan A-nya kita satu ruaskan, MA ditambah IA per R kuadrat sama dengan MG. Nah, A-nya kita keluarkan, M tambah 1 per R kuadrat sama dengan MG, sehingga A sama dengan MG per M tambah I per R kuadrat. Nah, I ini apa? I ini adalah momen inersi katrol, ya, yaitu setengah mr kuadrat. Hal yang sama juga berlaku pada beban yang berada pada dua buah beban yang berada pada satu buah katrol, ya. Nah, pada beban ini kita harus tahu mana massa yang lebih besar. Nah, ketika massanya lebih besar, atau kita anggap di sini adalah M2 lebih besar daripada M1, maka percepatannya akan pergi kepada arah M2. Sama hal dengan tadi, kita lihat dulu gerak yang lurusnya, penyebab gerak lurusnya adalah F sama dengan MA. Tinjau dulu massa M2. Di M2 itu dia lebih berat, maka dia akan ke bawah. Kita pengurangannya M2G dikurang T. Kenapa M2G dikurang T? Karena geraknya arahnya ke bawah. Ya, kalau arahnya ke bawah berarti sigma gayanya ada ke bawah, maka kita mengurangi M2G dikurang T2 sama dengan M2A, sehingga T2 sama dengan M2G dikurang M2A. Nah, kemudian pada benda 1, ini pada benda 2 jadi ya. Nah, ini pada benda 1 yang berlaku adalah karena dia bergerak ke atas, maka T1 kurang M1G sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan M1G dikurang M1A. Di dalam hal ini T1 tidak sama dengan T2, ya. Pada pembahasan gerak lurus yang pelajaran beberapa minggu yang lalu, ketika kita meninjau aplikasi dari hukum-hukum Newton pada gerak yang seperti ini, katrol itu kita abaikan, massa katrol diabaikan, ya, massa katrol diabaikan. Nah, ketika kita abaikan massa katrol, kita tidak membahas gerak rotasinya, maka di situ T1 sama dengan T2. Nah, tetapi jika dalam soal nanti ada jari-jari katrol dan massa katrol diketahui, kita tahu bahwa kita sedang berada pada persoalan soal gerak rotasi. Maka di situ tidak akan sama T1 dengan T2. Apabila T1 dengan T2 ini sama, maka tidak akan terjadi putaran katrol. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kenapa dulu kita menyatakan T1 dengan T2 sama pada aplikasi hukum Newton? Ya, tentu saja pada saat itu kita harus meninjau kesulitan materi itu harus berangsur menuju sulit. Jadi nggak mungkin kita bahas langsung gerak rotasi katrolnya di situ, gitu. Disinilah saatnya kita membahas tentang gerak rotasi daripada katrol. Nah, kita tinjau gaya-gaya pada katrol. Nah, ini gerak rotasinya lagi yang kita tinjau. Ada enggak torsi sama dengan I alfa? Jelas torsi akan ada di sini, ya, karena katrol itu bergerak dan dia adalah punya gaya yang lebih besar ke arah kanan, ke M2, berarti ada torsi. Nah, di mana torsinya itu? Tentu kalau dia bergerak ke kanan, nah ini adalah R-nya, ke sini juga ada R-nya. Ke kanan ada R-nya, ke kiri adanya R-nya. Di sini adalah T2, di sini adalah T1. Nah, jika kita andaikan T1 sama dengan T2, maka R dikali T2 akan sama dengan R dikali T1. Kalau tidak ada sigma dari torsinya, maka katrolnya ini akan diam saja, tidak bergerak. Maka oleh sebab itu, kita lihat dia adalah bergerak ke arah T2, maka torsinya itu adalah
T2 dikurang T1R ya. Untuk arah ke kanannya adalah RFT1. Arah ke kirinya R cross T2. R cross T1 dan R cross T2. Nah, karena dia satu geraknya ke kanan, satu geraknya ke kiri, yang ke kanan lebih menang, maka T2 kurang T1 adalah R. Berarti ke kanan adalah torsinya negatif dan ke kiri adalah torsinya positif. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak mempedulikan arah masuk atau keluarnya. Kita hanya mempedulikan bahwa dia sedang bergerak ke arah ke kanan. Kalau ke kanan biasanya kita simbolkan torsinya itu adalah negatif ya. Nah, tapi kita di sini hanya melihat besarnya. Jangan kita pedulikan arahnya dulu. Kita lihat saja, yang besar itu adalah T2. T2 kurang T1, kemudian I alfa per R kuadrat. Nah, kita masukkan T2 yang ini, kemudian kita masukkan T1 adalah yang ini, kemudian kita sama dengan IA per R kuadrat. Lalu kita selesaikan, kita kumpulkan yang sama-sama ada G-nya, kemudian kita kumpulkan yang sama-sama ada A-nya, kemudian seperti ini. Akhirnya kita dapatkan terakhir G M2 dikurang M1 IA per R kuadrat ditambah A dalam kurung M1 ditambah M2. Kita keluarkan A-nya, A sama dengan M2 tambah M1, 1 per R kuadrat. G M2 dikurang M1. Sehingga A bisa kita keluarkan G M2 kurang M1 dibagi dengan M2 tambah M1 ditambah 1 per R kuadrat. Nah, I-nya ini adalah momen inersi katrol ya. Momen inersi katrol. Kalau kita lanjutkan di sini, apabila angka-angkanya diketahui, kemudian kita masukkan semuanya, maka kita akan dapatkan 1,55 ya meter per sekon kuadrat. Apabila ditanya besarnya T1, kita dapatkan 4,5 dan berapa besarnya T2? 5,205. Berarti kita lihat di sini memang T2 lebih besar daripada T1. Makanya dia bergerak ke arah T1. Ya, momen inersi katrol ini adalah setengah mr kuadrat. Setengah mr kuadrat di sini dibagi dengan r kuadrat habis, sehingga ini adalah setengah m. Nah, ini setengah m di sini. Nah, seperti itu ya. Itu dulu kajian kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kesetimbangan benda tegar.